Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar mengenai teologi perjanjian baru. Ya, saudara-saudara, kita akan membahas mengenai apa itu teologi perjanjian baru, saudara-saudara ya. Apa itu teologi perjanjian baru? Nah, langsung saja kita lihat. Ya. Apa itu teologi perjanjian baru? Teologi adalah yaitu segala sesuatu yang dipikirkan dan dikatakan mengenai Allah. Itu menurut Geoffrey Bromell. Dan atau yang kedua, The Shorter Oxford Dictionary mengatakan bahwa teologi adalah studi atau ilmu mengenai Allah, hakikat dan sifat-sifatnya, ya, lebih lengkap. Nah, kemudian Leon Morris memberikan definisi bahwa teologi adalah suatu sistem terpadu dari gagasan-gagasan yang menafsirkan secara logis hal-hal yang berkenaan dengan Allah, saudara-saudara ya. Nah, bagaimana dengan teologi PB? Teologi perjanjian baru itu adalah pemahaman seluk-beluk Allah yang diungkapkan oleh perjanjian baru atau yang mendasari, ya, menjadi pondasi perjanjian baru atau yang dapat disimpulkan dari perjanjian baru. Jadi tidak selalu diungkapkan dalam bentuk eksplisit, ya, secara terang-menerang, tetapi juga bisa dalam bentuk implisit atau tersirat dalam tulisan-tulisan para tokoh-tokoh penulis-penulis perjanjian baru. Nah, sejarah teologi perjanjian baru dalam abad pertengahan tahun 350 sampai 1500 Masehi, di sini masih dalam satu wadah, yaitu Katolik atau umum atau am. Nah, penekanan kepada dogmatika gereja. Jadi teologi digunakan untuk menguatkan atau untuk mendukung dogma atau ajaran gereja. Jadi Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan tradisi-tradisi gereja, dan yang menafsir adalah kaum-kaum klerus, ya, imam-imam di dalam gereja. Nah, kemudian dalam zaman reformasi, saudara-saudara, reaksi terhadap penafsiran yang bersifat dogmatis tadi dan tidak alkitabiah, ya. Jadi mereka bereaksi terhadap penafsiran-penafsiran yang bersifat dogmatis, ya. Jadi seperti ada penolakan terhadap apa yang ada di abad pertengahan, yaitu namanya reformasi, ya. Seperti Martin Luther, saudara-saudara. Nah, teologi harus didasarkan pada Alkitab saja, ya. Jadi sola scriptura, ya. Kalau saudara ingat reformasi. Nah, kemudian penekanan kembali hal-hal untuk mempelajari bahasa-bahasa asli Alkitab. Kemudian mulai penerjemahannya. Di dalam reformasi mulai penerjemahan ke bahasa-bahasa lain. Dan sejarah, ya. Nah, walaupun tidak sempurna untuk menerapkannya dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Nah, jadi banyak reformator yang dibatasi hanya dalam proses eksegesis, ya. Hanya dalam proses eksegesis, belum menjadi sebuah teologi yang sistematis, ya, saudara-saudara. Nah, kemudian zaman skolatisisme ortodoks atau pasca reformasi sekitar tahun 1600-700-an, Alkitab dipakai secara tidak tepat dan tidak historis untuk mendukung doktrin ortodoks. Alkitab dianggap hanya punya satu nilai teologis tanpa ada perkembangan dan kemajuan. Ya. Kemudian pada zaman pencerahan atau Enlightenment, pengkajian Alkitab bebas dari semua kendali teologi dan gereja. Nah, ini lebih liberal, lebih bebasnya. Nah, penafsiran Alkitab dengan objektivitas yang sempurna, Alkitab dilihat sebagai hasil karya sejarah, ya, sama seperti buku mulai, ya. Nah, akhirnya muncullah rasionalisme yang melawan supranaturalisme. Alkitab adalah catatan sejarah manusia seperti karya sastra kuno lainnya, ya, seperti buku biasa. Perkembangan metode sejarah di sana. Nah, muncul yang namanya kritik sastra atau literary criticism, ya, muncul kritik sastra. Nah, kemudian zaman filsafat agama, nah, pengaruh Hegel itu di mana ada dialektika, tesis ditambah antitesis melahirkan yang namanya sintesis. Nah, itu mengganti rasionalisme. Baur, ya, mengatakan bahwa ajaran Yesus itu belum berbentuk teologi, tetapi merupakan ungkapan kesadaran agamanya. Jadi refleksi teologi itu baru dimulai dari Paulus dan kawan-kawan, ya, rasul-rasul. Nah, jadi kekristenan Yahudi itu bertolak belakang dengan teologi Paulus atau sama dengan gereja Katolik kuno yang menggabungkan kedua unsur, itu kekristenan Yahudi dan teologi Paulus. Nah, saudara-saudara, kemudian reaksi pada zaman konservatif atau sejarah
keselamatan atau History of Salvation Heilgeschichte. Nah, saudara-saudara, Hopman menemukan dalam Alkitab satu catatan proses keselamatan atau sejarah suci yang tujuannya adalah keselamatan manusia. Nah, menurut Hopman itu didasarkan atas 3 hal. Pertama, the history of people of God expressed in the world. Ya, jadi sejarah dari orang-orang atau umat Allah mengekspresikan itu di dalam firman. The idea of inspiration of the Bible, ide dari pengwahyuan daripada Alkitab. Kemudian the preliminary result of the history between God and man in Jesus Christ. Ya, jadi hasil dari sejarah antara manusia dan antara Allah dan manusia di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Itu menunjukkan adanya sejarah keselamatan itu, ya. Nah, jadi Hopman menemukan di dalam Alkitab suatu catatan dari linear shaping history yang di dalamnya ada Allah yang aktif di dalam sejarah, active Lord of History, yang adalah Allah Tritunggal itu bekerja memberikan keselamatan penebusan kepada manusia. Dan Yesus adalah pusat dari salvation history itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu berisikan proklamasi kepada sejarah keselamatan itu. Nah, oleh karena itu setiap buku dalam Alkitab harus ditempatkan dalam tempat yang logis dalam skema sejarah keselamatan itu sendiri. Jadi dikatakan the Bible is the witness to God activity in history which will not be fully completed until the eschatological consummation. Nah, kemudian ada masa liberalisme. Nah, hakikat kekristenan ditafsirkan sebagai satu etika rohani agama murni. Ya. Jadi, yang diberitakan oleh dan diwujudkan dalam kehidupan dan misi Yesus atau teologi Rislian. Nah, muncul religion Jesuitici. Teologi perjanjian baru ditafsirkan sesuai dengan lingkungan agamanya. Teologi perjanjian baru tidak bertugas merumuskan doktrin kebenaran abadi, tapi perumusan pernyataan pengalaman agama dalam awal kekristenan itu sendiri. Kemudian masa kontemporer, ya, tahun 1900-an, nah, membahas perbedaan Yesus sejarah dan Kristus iman dalam Alkitab. Yesus sejarah adalah yang sedang dibicarakan oleh kelompok liberal tadi. Sebenarnya itu tidak ada, tapi yang ada adalah Kristus yang dibuktikan dalam Injil dan diberitakan oleh gereja. Tapi Bultmann mengatakan bahwa Yesus sejarah sudah kabur oleh lapisan kepercayaan tradisional, yaitu Kristus dalam iman. Ya. Nah, Yesus adalah Nabi Yahudi, namun ditafsirkan secara kerigmatis oleh gereja kuno, sehingga masuk menjadi Kristus iman. Nah, karena itu Alkitab menurutnya tidak bisa diteliti dengan metode sejarah murni, tapi harus dipisahkan dulu dari unsur mitosnya atau yang disebut dengan demitologisasi. Nah, saudara, ada kaum-kaum seperti liberal yang menganggap bahwa seperti Adam dan Hawa itu bukan fakta sejarah, tetapi adalah mitos. Sehingga ketika menafsirkan kisah Adam dan Hawa, maka kita harus membuang mitosnya, kemudian menafsirkannya secara murni. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi tentu itu tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kalau kita melihat kisah Adam dan Hawa juga, saudara-saudara, itu merupakan fakta sejarah. Kenapa? Karena kisah Adam dan Hawa juga itu dituliskan, ya, di dalam kitab Kejadian, di mana kisah Adam dan Hawa memiliki keturunan, saudara-saudara, ya. Jadi ada silsilah Adam dan Hawa, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian ini menjadi tugas kita. Pertanyaan pertama yang harus saudara kerjakan, menurut Anda apakah yang dimaksud dengan teologi perjanjian baru? Ya, dari beberapa penjelasan, silakan saudara simpulkan, definisikan sendiri, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Apakah teologi Alkitabiah itu? Led mengatakan bahwa teologi Alkitabiah sebagai disiplin ilmu adalah hasil dari dampak pencerahan yang kuat atas pengkajian Alkitab. Jadi suatu pendekatan baru terhadap pengkajian Alkitab timbul dalam abad ke-18 yang secara bertahap membebaskan dirinya sama sekali dari semua kendali gereja. Ya.
Kendali gereja artinya dogmatis, ya, itu kendali gereja. Dan teologi, dan menafsirkan Alkitab dengan complete objectivity, ya, lebih objektif. Nah, memandang hal itu semata-mata sebagai satu hasil sejarah, saudara-saudara. Nah, apakah teologi Alkitabiah itu? Teologi Alkitab adalah disiplin ilmu yang mengajukan pesan buku-buku dalam Alkitab dalam latar belakang historisnya, sejarah. Nah, suatu usaha untuk mengungkapkan pesan Alkitab tanpa ada evaluasi. Jadi murni apa yang dipesankan oleh Alkitab, apa yang dimaksudkan oleh penulis mula-mula. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu merupakan studi deskriptif, ya, menggambarkan, itu mengungkapkan mana ajaran-ajaran teologis yang terdapat dalam berbagai tulisan sesuai dengan yang dimaksudkan penulisnya. Ya, jadi belum ada evaluasi, belum ada, tidak memasukkan ide kita sekarang, tapi menarik kesimpulan, menarik arti, ya. Jadi menggambarkan secara deskriptif, ya. Nah, jadi teologi Alkitabiah adalah pelajaran mengenai Allah dan perhatiannya kepada manusia, bukan usaha manusia mencari Allah atau pencatatan sejarah pengalaman agamawi manusia. Nah, jadi bukan usaha manusia mencari Allah, tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Saudara-saudara, kita hanya bisa ingat bahwa kita hanya bisa mengenal Allah sejauh mana Dia menyatakan dirinya. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, maka kita tidak mengenal. Dan Allah menyatakan dirinya melalui apa? Melalui wahyu. Wahyu umum, wahyu khusus yang dipelajari. Nah, wahyu khusus secara khusus adalah Alkitab dan Yesus Kristus. Nah, hubungan antara biblical teologi dengan yang lain. Yang pertama adalah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa semua dasar teologi harus berdasarkan oleh Alkitab, ya. Kemudian ada yang namanya lahirkan biblical teologi. Kemudian Alkitab ini melahirkan juga historical dari sudut pandang sejarah, kemudian filosofikal, kemudian akhirnya semuanya ini kemudian menggambarkan melahirkan sistematik teologi, kemudian dari sistematik teologi melahirkan apologetik dan dogmatik, ya, dogmatik teologi. Nah, bagaimana prosesnya, saudara-saudara? Ada beberapa model, saudara-saudara, ya. Model pertama, ya, sequence of biblical theology, ya. Jadi model pertama adalah itu melakukan eksegesis, ya. Kemudian dari eksegesis akhirnya, ya, eksegesis itu bisa berupa satu teks, ya, bisa beberapa teks, kemudian akhirnya melahirkan yang disebut dengan biblical theology, teologi Alkitab, dan kemudian itu melahirkan sistematik teologi. Nah, memang kalau model begini, ya, menurut D. Eckerson, kelihatan rapi dan baik, tetapi terlalu naif. Karena apa? Karena tidak ada eksegesis yang dilakukan dalam kevakuman. Apa yang dimaksud dalam kevakuman? Saudara, setiap orang yang melakukan eksegesis dalam proses ini pasti ada yang namanya asumsi dasar atau preposisi atau yang namanya asumsi dasar, ya. Asumsi dasar. Jadi contoh, setiap orang yang masuk ke dalam teks, melihat teks, ada asumsi dasar, ada pemikiran awal dari si penafsir itu sendiri. Jadi akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa si penafsir itu memasukkan idenya ke dalam teks. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan yang namanya eisegesis. Tetap dia melakukan eksegesis, tapi ada asumsi awal. Kalau dia ada di reform, maka asumsi dasarnya adalah doktrin reform. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, hal ini kurang tepat sebenarnya. Nah, model kedua itu seperti lingkaran, saudara-saudara. Jadi pertama melakukan eksegesis, kemudian biblical theology. Nah, kemudian dari biblical theology masuk historical, lihat sejarahnya. Kemudian masuk ke dalam sistematik teologi, kemudian sistematik teologi melihat kembali ke dalam eksegesis. Nah, saudara, itu model kedua.
Nah, kemudian model yang ketiga adalah pertama-tama, saudara-saudara, nah ini lebih lengkap, saudara-saudara. Pertama-tama melakukan eksegesis, bergerak dari eksegesis menuju ke biblical theology, kemudian biblical theology menuju ke historical theology, kemudian masuk ke systematic theology. Nah, systematic theology kemudian dievaluasi, dilihat kembali dalam historikalnya, dilihat kembali dalam biblikalnya, dilihat kembali dalam eksegesisnya. Begitu juga dengan historical theology, dilihat kembali kepada biblikalnya dan dilihat kembali kepada eksegesisnya. Dan biblical theology dilihat juga kembali kepada eksegesis. Jadi ada hal yang lebih mendalam jika kita melihat gambar ini, saudara-saudara, ya. Nah, D.A. Carson mengatakan ada garis feedback atau ada garis balik, ya. Garis balik, ya. Jadi adalah jika kita menyangkal bahwa teologi sistematika kita tidak mempengaruhi eksegesis kita, ya. Jadi saudara seperti gambar ini tadi, ya. Jadi sistematik teologi kita itu mempengaruhi juga, ya. Mempengaruhi juga, ya. Ini mempengaruhi yang tiga ini sekaligus, ya. Mempengaruhi eksegesis, mempengaruhi biblikal. Oleh karena itu, jika kita sudah ada dalam satu organisasi, kemudian kita masuk ke eksegesis, maka itu akan mempengaruhi eksegesis kita. Saudara-saudara, itu maksudnya. Jadi memang kita melakukan eksegesis akhirnya menghasilkan sistematik, tapi sistematik pun itu mempengaruhi eksegesis kita, mempengaruhi biblical teologi kita. Jadi semuanya saling terkait, ya. Nah, oleh karena itulah ada feedback yang mempengaruhi eksegesis kita. Namun demikian, garis yang menjadi final control adalah garis yang lurus. Aneh itu garis yang lurus, garis yang menjadi final control adalah garis ini, saudara-saudara, yang di bawah ini, ya. Inilah pengontrolnya, saudara-saudara. Nah, jadi itulah yang mengontrol, garis yang mengontrol ke biblical teologi, historical teologi, dan pada akhirnya ke systematic theology, ya. Nah, mari kita lihat gambaran ini, saudara-saudara. Nah, jadi ada Alkitab di sini, ya. Alkitab, kemudian kita melakukan eksegesis, ya. Eksegesis, tentu eksegesis kita juga membahas mengenai sejarah Alkitab, kita juga membahas mengenai budaya, ya, budaya para penulis. Kemudian akhirnya kita menghasilkan penafsiran. Kemudian kita di sini menghasilkan yang namanya teologi Alkitab karena sumbernya masih sekilas Alkitab, saudara-saudara, ya. Nah, kemudian akhirnya dari teologi Alkitab dan juga penafsiran kitab dan juga penafsiran orang lain, ya. Kemudian akhirnya itu dikumpulkan dan termasuk tradisi, akhirnya menghasilkan teologi sistematika, ya, termasuk tradisi gereja, saudara-saudara, ya. Nah, mari kita lihat bedanya satu sama lain. Nah, antara biblical teologi dan systematic teologi. Nah, biblical teologi, ya, itu studinya hanya kepada Alkitab. Sementara systematic teologi itu bersumber dari berbagai macam, termasuk filsafat, termasuk akal, termasuk tradisi pribadi, tradisi satu gereja, tradisi bapak-bapak gereja, tradisi gereja secara umum, ya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat juga yang kedua adalah itu biblical teologi menjelaskan bagian-bagian dari Alkitab, ya. Kalau teologi Alkitab khusus perjanjian baru, maka seluruh perjanjian baru, misalnya kita membahas doa tentang dalam perjanjian baru, maka kita melihat seluruh data dalam perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu mengenai doa, ya. Jadi menjelaskan bagian-bagian dari Alkitab. Nah, kemudian sistematik adalah menjelaskan keseluruhan Alkitab. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi teologis, ya, dari seorang penulis yang spesifik seperti Paulus, ya, Yohanes, Matius, ya.
pada masa tertentu, ya, seperti juga Abraham, Musa, dan nabi-nabi. Nah, sementara sistematik teologi itu membangun teologi atau doktrin, ya, dengan cara menghubungkan semua data Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Nah, ini bisa per kitab, saudara-saudara, ya, atau beberapa kitab. Nah, catatan dari Gerhardus Voss, ya, ada 3 karakteristik utama dalam definisi teologi biblikal. Yang pertama adalah the history progressiveness of the revelation process. Artinya wahyu itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi berdampingan dengan aktivitas Allah yang lain, yaitu penebusan. Ya. Jadi wahyu adalah interpretasi dari penebusan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Hotman, itu ada sejarah keselamatan. Nah, yang kedua adalah perwujudan aktual secara nyata dari wahyu dalam sejarah. Wahyu itu diberikan dalam sejarah. Abraham, terus Musa, ya, terus akhirnya sampai kepada kitab Wahyu. Ya. Nah, saudara-saudara, sejarah dijelaskan signifikansinya dengan wahyu tertulis. Ya. Jadi zamannya Adam dan Hawa, zamannya Musa, Keluaran, terus zamannya Abraham, bangsa Israel, ya. Kemudian akhirnya zaman Yesus, rasul-rasul, ya. Jadi ada sejarah, di dalam sejarah diberikan. Nah, kemudian yang ketiga, natur organik, hidup dan bertumbuh dari proses sejarah yang dapat diamati dalam wahyu. Nah, karena Allah bekerja di dalam sejarah, maka natur dari wahyu itu haruslah organik dan atau progresif, ya, harus progresif. Akhirnya berkembang terus-menerus, saudara-saudara, berkembang terus-menerus, ya. Jadi, dan saudara tahu sendiri bahwa penulisan, pengumpulan juga dan penulisannya Alkitab sendiri itu berkisar dalam jangka waktu kurang lebih 1600 tahun. Ya, 1600 tahun dari zaman Musa hingga zaman para rasul, ya. Nah, pertanyaan kedua sebagai tugas bagi saudara adalah, apakah yang dimaksud dengan teologi Alkitabiah menurut saudara? Dan jelaskan, ya, jelaskan. Mari kita lihat wahyu dan sejarah. Alkitab bukan hanya sekedar catatan sejarah biasa, tetapi merupakan pencatatan dari tindakan Allah dalam sejarah atau penyataan Allah dalam sejarah yang disebut dengan Heilgeschichte. Nah, contoh pembebasan umat Israel dari Mesir itu bukan merupakan hanya catatan sejarah biasa, melainkan ada campur tangan Allah di dalamnya yang melalui kisah itu Allah memperkenalkan, menyatakan dirinya, saudara-saudara, ya. Jadi dari situlah karena Allah menyatakan dirinya, maka kita bisa mengenal Allah, Allah yang pembebas. Kira-kira begitu, ya. Nah, saudara-saudara, apakah mungkin Allah yang transenden, yang jauh itu dapat menyatakan diri dalam sejarah? Nah, apakah Alkitab memenuhi sifat dasar sejarah? Sifat dasar sejarah apa? Catatan, rekonstruksi sejarawan, ya, seperti sejarah bangsa kita, ya, sejarah Indonesia mulai dari terbentuk, merdeka, ya, sampai sekarang. Nah, peristiwa-peristiwa masa lampau yang harus disertai dokumen-dokumen bukti, ya, sehingga dapat dianggap sah jika ada bukti yang otentik, dokumen-dokumen yang ada. Nah, penerapan studi sejarah pada Alkitab itu mempunyai persoalan. Ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang bukan merupakan sejarah biasa, contoh kebangkitan Yesus, ya. Kebangkitan Yesus bukan disebabkan oleh peristiwa sejarah lainnya dan tiada yang menyamainya, jadi tidak bisa dihubungkan dengan kejadian-kejadian sejarah lainnya. Karena hanya ada satu kisah itu, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, Allah yang transenden di atas sejarah, ya, Allah yang transenden itu ada di luar waktu, di luar sejarah itu, di atas sejarah itu, tetapi Allah juga tidak melepaskan diri sama sekali dari sejarah. Jadi Allah dapat bertindak dalam sejarah, namun Allah juga dapat bertindak melampaui sejarah itu sendiri.
Nah, ini tidak berarti kita mengabaikan metode sejarah. Ya, saat mempelajari Alkitab kita tetap harus melihat sejarah. Tapi kita tetap dapat menggunakan metode sejarah. Namun harus ada kesadaran bahwa pada titik-titik tertentu tindakan Allah itu melampaui sejarah. Ya, kalau saya berikan gambaran seperti ini, saudara-saudara ya, walaupun wahyu terjadi dalam sejarah, tapi wahyu bukan hanya sejarah saja. Ya, bukan hanya menuliskan sejarah, tetapi peristiwa sejarah itu sendiri tidak dapat mengungkapkan wahyu Allah kalau hanya peristiwa sejarah. Ya. Nah, contoh Kristus mati, yaitu ada peristiwa sejarah, dituliskan di dalam sejarah. Dituliskan dalam sejarah, dituliskan kalau kita sejarah Romawi, ya ada Kristus mati, Yesus mati disalibkan. Nah, Kristus mati untuk dosa kita, itu adalah wahyu. Ya, Allah yang menyatakannya bahwa Kristus mati untuk dosa kita, saudara-saudara. Jadi peristiwa sejarah hanya dapat dimengerti sebagai wahyu apabila disertai dengan firman yang menjelaskan. Bukan hanya sekedar kejadian, tapi ada penyataan Allah atas kejadian itu. Nah, saudara-saudara, tindakan Allah dalam sejarah tidak pernah dibiarkan berbicara sendiri. Tetapi Allah selalu disertai dengan suatu penjelasan. Setiap ada sejarah yang ada dalam wahyu itu dalam Alkitab selalu disertai dengan penjelasan. Contoh, Yeskiel 17 ayat 21, 24, dan 14. Tuhan menciptakan sejarah. Kalau dapat saya gambarkan saudara-saudara, maka sejarah itu seperti ini saudara-saudara ya. Ya. Jadi ini Adam dan Hawa, kemudian zaman Abraham, Musa, Abraham, kemudian Daud, kemudian zaman Yesus, para rasul, ya. Kemudian akhirnya kita di sini. Dan akhirnya nanti Kristus datang, saudara-saudara. Nah, ini adalah sejarah, saudara-saudara ya. Ini adalah sejarah. Ini adalah sejarah. Adalah waktu ya, bermula Adam dan Hawa, kemudian terus menerus sampai Kristus datang kali yang kedua di sini ya. Kristus datang kali yang kedua. Nah, kita ada di sini mungkin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah itu transenden, Allah itu jauh di luar ya. Di luar dari sejarah. Ya, Allah itu di luar. Nah, tetapi saudara-saudara, sekalipun Allah itu di luar dari sejarah, tetapi Allah juga sekaligus masuk di dalam sejarah. Ya, masuk di dalam sejarah. Jadi Allah ada di dalam kisah Adam dan Hawa, Allah ada di dalam kisah Abraham, Musa, Allah juga ada di dalam kisah Daud, Allah ada di dalam kisah Kristus, Yesus, Rasul-Rasul, dan Allah ada di dalam kisah kita saat ini. Dan juga Allah ada di sini. Nah, saudara-saudara, Allah ada di dalam seluruh kisah ini, Allah ada di dalam sejarah ini sejarah, ya, sejarah ini, atau waktu ini, dan sekaligus juga Allah ada di luar, dan sekaligus juga Allah ada di dalam, karena dia tidak dapat dibatasi oleh waktu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tapi kita ada di dalam waktu ini, ya, ada di dalam waktu ini. Ya, kira-kira begitu, saudara-saudara. Jadi di dalam sejarah ini, di dalam waktu ini, maka Allah tidak pernah membiarkan satu kisah itu berbicara sendiri, selalu disertai dengan penjelasan seperti contoh kematian Kristus tadi, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat berikutnya beberapa pendekatan metodologi perjanjian baru. Ya. Pertama ada kesatuan teologi atau core. Ya. Nah, ada kritik dari Kurt ketika Paulus berbicara mengenai pondasinya adalah Kristus. Dia tidak memaksudkan suatu teologi, ya, tidak memaksudkan ada kesatuan teologi. Ya. Karena kalau Paulus, saudara-saudara menulis, dia menulis ada namanya dokumen-dokumen yang dia tulis itu karena ada masalah ya, atau surat-surat penggembalaan yang dia tulis ya, saudara-saudara. Nah,
Bagaimana kita bisa mengatakan core, ya, ada kesatuan teologi jika pada titik tertentu sepertinya penulis-penulis perjanjian baru itu berdiam diri, ya. Artinya tidak ada kesamaan, tidak ada janjian mereka, ya, waktu mereka menuliskan kitab-kitabnya, sehingga tidak bisa kita bilang, tidak bisa kita katakan ada kesatuan teologi atau core. Nah, yang kedua adalah pendekatan penulis per penulis. Jelas sekali memungkinkan bagi kita. Kita melihat dari sudut pandang Lukas sebagai penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Kita melihat Matius sebagai penulis kitab Matius. Kita melihat semua tulisan Paulus dari sudut pandang Paulus. Jadi melihat penulis per penulis, saudara-saudara. Nah, tapi jelas sekali memungkinkan bagi kita untuk menginterogasi penulis PB satu persatu, ya pasti. Ini adalah cara yang paling banyak dipakai, ya. Jadi melihat tulisan Paulus dari semua tulisannya, kemudian melihat tulisan Lukas dari semua tulisannya, melihat tulisan Yohanes dari sudut pandang tulisan Yohanes secara keseluruhan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, tapi ada kritik, ya. Penulis bisa hanya berfokus pada tulisan-tulisan tertentu seperti Paulus dan Yohanes dan menghabiskan sedikit saja halaman kepada tulisan-tulisan yang lebih kecil, ya, yang lebih sedikit, ya. Nah, saudara-saudara, ya, yang lebih sedikit seperti Markus. Nah, terkesan ini pendekatan yang malas. Karena apa? Karena mengabaikan karya-karya penting lainnya dari kitab-kitab yang lain walaupun sedikit. Ya. Seperti kitab Yudas, ya, hanya satu pasal, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kemudian ada pendekatan yang ketiga, table conference, table approach. Ya, artinya menulis teologi perjanjian baru adalah seperti sedang mengadakan konferensi meja bundar di mana semua penulis duduk dan berdiskusi mengenai topik-topik tertentu. Ya. Jadi seperti bahwa penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Paulus, dan juga Petrus, dan juga Yudas, dan juga semua penulis perjanjian baru itu sedang satu meja dan sedang membahas bersama-sama. Ya, itu pendekatan daripada tabel conference ini. Ya. Nah, jadi kitalah yang memimpin rapat, kita sekarang maksudnya. Kita yang memimpin rapat, ini tulisannya Matius, ini tulisannya Lukas, ini tulisannya Markus, ini tulisannya Yohanes, ini tulisannya Paulus, ya. Kemudian kita lihat semua data ini, orang itu kita izinkan berbicara, kemudian kita sebagai pemimpin dari rapat itu, ya. Sehingga topik-topik yang muncul harus natural dari kitab itu masing-masing. Kita melihat, ya, seperti meja bundar, ya. Nah, ada kritik untuk pendekatan ini. Pertama, kesan dari kata konferensi itu menunjuk bahwa penulis-penulis itu saling merespon, ya. Penulis-penulis saling merespon seolah-olah begitu, padahal kita tadi memimpin rapatnya, kita yang menafsir sekarang, saudara-saudara, sedang memimpin rapatnya, seolah-olah mereka berbicara begitu. Nah, tetapi saudara-saudara, apakah agenda-agenda yang kita maksudkan, ya, itu benar-benar sesuai dengan maksud tulisan mereka, karena mereka nggak hidup, hanya kitabnya. Tentu kita juga yang menafsirkan itu masing-masing, bukan orangnya, penulisnya yang langsung bicara, tapi kitabnya tentu kita, setiap kitab juga kita yang menafsirkannya. Ya. Jadi apakah benar-benar sesuai dengan maksud tulisan mereka? Bagaimana jika itu merupakan suatu agenda asing? Kita tafsirkan ini, kemudian kita katakan begini, ya. Itu merupakan suatu agenda asing untuk mereka. Apakah dipaksakan? Ya, itu kelemahannya. Nah, yang keempat adalah pendekatan tematik. Nah, menurut Donald Guthrie, penyusunan teologi perjanjian baru itu berdasarkan tema-tema dalam teologi sistematika. Ya. Ada kritik juga, ya. Pendekatan ini punya kecenderungan misinterpretasi pengajaran perjanjian baru. Ya, karena apa? Karena berawal dari tema dari teologi sistematika, saudara-saudara. Jadi Marshall mengatakan bahwa karya Donald Guthrie cenderung menggunakan pola teologi sistematika, tetapi ia sebenarnya sedang ada dalam bahaya misinterpretasi pengajaran perjanjian baru.
Nah, mari kita lihat kesatuan dan keragaman dalam perjanjian baru. Pertama, apakah perjanjian baru adalah satu kesatuan? Ya, ingat, perjanjian baru terdiri dari 27 buku, 27 kitab yang berbeda, ditulis dalam waktu yang berbeda, menurut para pakar kurang lebih sekitar tahun 35 atau 50-an, ya. Masih berdebat, 50-an sampai tahun 100-an, ya. 190-an lebih. Nah, kepada pembaca yang berbeda, setidaknya ditulis oleh 8 penulis yang berbeda, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, ya. Kemudian Petrus, Yudas, ya, saudara-saudara. Tetapi banyak orang Kristen sepanjang sejarah itu mengakui bahwa semua penulis itu diilhami oleh satu oknum, yaitu Roh Kudus yang menuntun mereka, walaupun berbeda, namun ada keutuhan yang menyatukan semua keragaman itu. Ya. Walaupun berbeda, walaupun ada 8 penulis, waktunya berbeda, ya sekitar hampir kurang lebih 50 sampai 60 tahun, 50 tahun, ya. Nah, kemudian apa dampak dari asumsi tadi? Ya, dampaknya adalah bahwa Alkitab digunakan sebagai sebuah tambang dari fruit text, ya. Artinya mencari-cari bagian-bagian yang berbeda untuk mendukung doktrin mereka, ya. Mencari-cari. Kemudian ini cocok ya. Nah, jika ada perbedaan-perbedaan dalam Alkitab, mereka cenderung untuk apa? Mengharmonisasikannya, ya, mengharmonisasikannya. Nah, menafsirkan Alkitab dari terang doktrin-doktrin gereja yang sudah diketahui. Jadi dari contoh kita menafsir selalu berawal kembali kemana? Kembali ke doktrin yang sudah ada, kembali ke doktrin yang sudah ada, ya. Itu yang saya katakan tadi, ada pra-asumsi, ya, asumsi dasar. Nah, dalam 200 tahun terakhir ini terjadi perubahan besar-besaran dalam pemahaman Kristen, terutama setelah lahirnya masa pencerahan tadi dan juga kritik teks. Nah, penekanan tidak lagi diberikan kepada keilahian Alkitab, tapi lebih kepada kemanusiaannya, ya, natural. Nah, seperti buku-buku klasik lainnya, Alkitab sekarang ditafsirkan itu berdasarkan sejarah, historikalnya. Nah, Alkitab tidak lagi berisikan eternal truth, tetapi merupakan koleksi tulisan yang ditujukan untuk menjawab masalah tertentu di masa lalu. Ya. Tentu ada kemunduran, saudara-saudara, ya, nilai-nilainya. Nah, James Dunn mengatakan bahwa ada perbedaan dalam teologi perjanjian baru. Ada kalanya penulis-penulis perjanjian baru itu dengan sengaja menolak pandangan dari penulis-penulis lain, ya, tentu. Ya, walaupun ada keanekaragaman, tapi tetap ada core, ya. Tetap ada core dari kepercayaan mereka, yaitu Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit. Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit. Tidak ada teologi tunggal dalam perjanjian baru. Nah, ada tiga hal yang merupakan core kerikmah menurut James Dunn. Pertama, pemberitaan mengenai Yesus yang sudah bangkit dan dimuliakan. Yang kedua, ini 3 core, ini 3 inti, 3 kesatuan. Ya. Yang kedua adalah panggilan untuk menerima iman. Dan yang ketiga, janji yang ada di dalam iman itu sendiri. Nah, D.A. Carson mengatakan bahwa kebinekaan dari PB seringkali hanya merupakan refleksi dari pastoral concern. Keragaman seringkali terjadi karena interest atau gaya kepribadian penulis. Jadi kesimpulannya, kebinekaan harus diakui, kebinekaan harus dilihat sebagai kekayaan perjanjian baru, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Perbedaan terjadi karena perbedaan jenis sastra dan juga pastoral counsel, ya, masalah pastoral yang terjadi, serta juga karakter si penulis, ada 8 orang tadi. Nah, ada perkembangan progresif juga dari pernyataan Allah kepada gereja karena mereka juga menulis sesuai dengan perkembangan gereja. Dan tulisan-tulisan itu sendiri, saudara-saudara, itu seperti yang saya katakan tadi, itu ada yang berjarak 10 tahun, 5 tahun, ada sekitar lebih
sampai tahun 96 ya. Nah, jadi perbedaan bukan berarti kontradiksi. Kita tidak dapat membuat seolah-olah Paulus melawan Yakobus ya dan lain-lain. Nah, walaupun ada perbedaan tapi mereka tidak mengabaikan kesatuan di dalamnya. Ada kesamaan tradisi tentang Yesus. Nah, pertanyaan ketiga dan terakhir adalah jelaskan metode pendekatan yang tepat itu dalam mempelajari teologi perjanjian baru ya. Metode pendekatan yang tepat dalam mempelajari teologi perjanjian baru. Oke, shalom saudara-saudara. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua.